Bulu putih? Melihat makam tanpa jenazah itu, Klein tiba-tiba teringat pada satu kata. Malaikat. Dalam kitab suci dari 7 gereja besar, terdapat banyak legenda tentang malaikat dan orang suci. Yang pertama memiliki satu ciri khas, sepasang sayap putih murni di punggungnya, atau bahkan 2, 3, hingga 6 pasang sayap putih. Namun, sekejap kemudian, Klein teringat sesuatu yang pernah dijelaskan oleh Tuan Azik tentang mimpinya, yang tampaknya menggambarkan berbagai kehidupannya yang berbeda. Salah satu adegannya terjadi di dalam sebuah makam gelap. Di sana, terdapat banyak peti mati kuno yang terbuka, dan di dalamnya ada mayat-mayat yang memiliki bulu-bulu putih tumbuh di punggung mereka. Apakah ini ciri khusus jalur Death, atau fenomena aneh yang disebabkan oleh Numinous Episcopate? Klein tak berkata apapun. Ia menahan emosinya, dan menatap bulu-bulu putih yang ternoda minyak kekuningan di dasar makam dengan tenang. Penilaiannya semula adalah, pria tua itu bukan malaikat. Karena seorang Beyonder pada urutan 2, atau bahkan urutan 1, pasti akan menimbulkan efek dahsyat di sekitarnya saat mereka mati. Sebagai contoh, artifak suci, abu seorang orang suci, yang disimpan di balik gerbang Canis di kota Tingen, akan memancarkan garis-garis hitam tipis yang nyaris tak terlihat, untuk menyegel orang maupun benda di sekitarnya. Tentu, ada kemungkinan juga bahwa ia sebenarnya belum mati. Seperti Tuan Azik, Klein menunduk dan mengambil 3 helai bulu putih itu, dengan tangan kanannya yang berlapis sarung tangan hitam. Ia berencana melakukan ramalan di atas kabut abu-abu saat kembali ke rumah. Pada saat itu, Kapuski akhirnya tersadar, bergegas mendekati Klein, lalu memandangi makam itu dengan rasa takut. Di mana jenazahnya? Klein menatapnya dan menjawab pelan, mungkin dia pergi sendiri. Dia pergi sendiri. Kapuski mengulanginya dengan ngeri, kini benar-benar sadar betapa mengerikannya jika orang mati bisa bangkit. Kakinya gemetar saat bergumam, tetapi aku tidak menggunakan ritual kebangkitan padanya. Klein menoleh dan menatapnya selama beberapa detik. Kematian bukanlah akhir. Kematian bukanlah akhir. Kematian bukanlah akhir. Kapuski bergidik ngeri oleh keyakinannya sendiri, lalu tergagap. Apa dia akan kembali? Ya, peluit tembaga itu telah memanggil seorang utusan yang tampaknya berhubungan dengan pria tua itu. Dengan kata lain, mengirim surat kepada sang utusan, sama saja seperti mengirim surat kepada pria tua itu, seseorang yang telah mati hampir setengah tahun. Aku penasaran kemana dia pergi dan seperti apa keadaannya sekarang. Menanggapi pertanyaan Kapuski, Klein memberi peringatan datar, jangan meniup peluit tembaga itu lagi. Maksudmu peluit tembaga itu bisa memanggilnya kembali? Tanya Kapuski dengan ngeri. Sebelum Klein menjawab, ia sudah berkata lagi, bisakah kau bantu aku melempar peluit ini ke sungai Tusok? Kalau tidak bisa, aku akan melakukannya sendiri. Kau ini bukannya tertarik dengan filsafat kematian? Pikir Klein geli sambil meraih peluit tembaga Kapuski. Ia berniat mengirim surat kepada pria mati itu di saat yang tepat, hanya untuk melihat apa yang akan terjadi. Tentu, semua itu bergantung pada satu syarat. Memastikan tidak ada bahaya besar yang terlibat. Setelah memerintahkan Kapuski untuk menimbun kembali makam itu, Klein berbincang sebentar dengannya mengenai tarian arwah dan pengetahuan mistisisme terkait. Menambah pemahamannya sendiri. Ia juga menanyakan secara detail tentang bagaimana Kapuski meletakkan jasad pria tua itu menghadap ke bawah, sesuai dengan pesan terakhirnya. Dalam kondisi tertentu, menggunakan tarian arwah untuk menggantikan sebagian tata cara rumit dalam sihir ritual, ternyata bisa lebih efektif dan sederhana. Melihat tujuannya tercapai, Klein memperingatkan Kapuski agar berhenti bermain-main dengan ritual kebangkitan yang disebut-sebut itu. Lalu, ia meninggalkan jalan itu melalui taman, dan memutar jauh dengan kereta menuju Isborok. Setelah berganti kembali ke pakaian sebelumnya, ia pulang ke jalan Minsk dan masuk ke kamar tidurnya. Setelah serangkaian tindakan, ia membawa 3 bulu putih dan peluit tembaga Kapuski ke atas kabut abu-abu. Duduk di kursi tinggi milik The Fool, Klein menciptakan pena dan selembar kertas. Ia menulis pernyataan ramalan yang telah lama ia pikirkan. Asalnya. Lalu,
Ia menggenggam 3 bulu putih itu dan bersandar di kursinya. Sambil melantunkan mantra dalam hati, Klein memasuki alam mimpi. Dunia di sekelilingnya buram, abu-abu keputihan. Di dunia itu, kegelapan pekat meliputi segalanya tanpa secercah cahaya. Tiba-tiba, kegelapan itu diwarnai merah darah. Sebuah tangan pucat dan kurus menjulur keluar dari tanah kecoklatan. Sosok itu perlahan bangkit. Ia tidak mengangkat batu nisannya, melainkan menembus tanah secara langsung. Di bawah sinar bulan merah tua, pakaian di punggung sosok itu robek, dan bulu-bulu putih tumbuh satu demi satu. Pria berambut putih itu menoleh, menampakkan bintik-bintik merah di wajahnya, serta sepasang mata kosong tanpa emosi. Ia mulai berjalan, tersandung melewati pagar di sekelilingnya, menuju ke dalam kegelapan, hingga akhirnya menghilang jauh. Mimpi itu hancur, dan Klein terbangun. Bulu-bulu putih tumbuh dari punggung mayat. Keadaannya mirip dengan Nona Sharon, tapi juga jelas berbeda. Rasanya berat dan nyata. Seolah-olah ia berada di antara tubuh manusia dan tubuh spiritual, dalam transformasi setengah alami yang tak lengkap. Seorang utusan yang terhubung dengan dunia nyata, dunia arwah, dan dunia bawah. Klein mengetuk tepi meja panjang dan berpikir lama. Lalu, ia melakukan ramalan untuk memastikan apakah aman menggunakan peluit tembaga milik Kapuski saat itu juga, dan hasilnya positif. Bahkan, pendulumnya berayun dengan sangat besar dan cepat. Sayang sekali aku tak bisa langsung menggunakan peluit itu di atas kabut abu-abu. Utusan manapun tak akan bisa masuk. Kalau tidak, tentu tak akan ada bahaya. Sambil bergumam, Klein turun dari kabut abu-abu dan kembali ke dunia nyata. Pagi-pagi, di hutan yang relatif sejuk di Empress Borok, seorang apoteker berwajah bulat berusia 30-an, muncul di sudut terpencil, dan mulai menyimpan tumbuhan obat yang ia tanam diam-diam ke dalam tas kulit yang dibawanya. Setelah menyelesaikan tugas hari itu, ia meluruskan punggung dan meregangkan tubuh. Dengan puas ia bergumam, benar juga, tubuhku sudah lebih kuat. Aku tak lagi sepeka dulu terhadap racun. Tapi, kenapa urutan 8-ku adalah penjinak binatang? Apa hubungannya dengan apoteker? Ya, seorang apoteker menjinakkan dan memanfaatkan tumbuhan, serta bagian tubuh hewan yang sudah mati, sedangkan penjinak binatang menjinakkan dan memanfaatkan hewan hidup. Apa itu termasuk makhluk beyonder juga? Kalau begitu, apakah urutan 7-ku nanti bisa menjinakkan dan memanfaatkan manusia? Kakek tua itu bahkan tak memberitahuku nama urutan 7, apalagi formulanya. Begitu aku sudah stabil, aku harus mencoba menghubunginya. Apoteker itu mulai meninju dan menendang udara, untuk membiasakan diri dengan tubuh barunya yang lebih kuat. Ia baru berhenti setelah benar-benar kelelahan. Wush. Sambil terengah-engah, ia mulai memikirkan satu hal serius. Bagaimana cara berperilaku sebagai penjinak binatang? Penjinak binatang? Apa yang harus kulakukan? Mencari hewan dan menjinakkannya? Gumamnya. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu, dan menoleh ke arah danau buatan. Seekor anjing Golden Retriever besar berlari riang di sana. Anjing itu seolah menyadari tatapannya, lalu tiba-tiba menoleh menatap balik. Saat pandangan mereka bertemu di udara, anjing besar itu membeku sesaat, lalu berbalik lincah dan kabur tanpa jejak. Di villa mewah keluarga Hall, Susie kembali ke ruang piano, dan duduk di sisi kaki Audrey, lidahnya menjulur sambil terengah-engah. Ia menunggu sampai gadis berambut pirang itu menyelesaikan lagu, sebelum berkata dengan ketakutan, "Audrey, aku bertemu seseorang yang menakutkan." Matanya menyeramkan. "Begitu ya? Apa yang dia lakukan padamu?" tanya Audrey dengan nada penasaran dan khawatir. Susie berpikir sejenak lalu menjawab, "Aku juga tak tahu, pokoknya dia sangat berbahaya. Itu intuisiku." "Seperti apa wajahnya?" Audrey mempertimbangkan untuk menyuruh para penjaga memberi peringatan pada pria itu. "Aku tak melihat jelas, tapi aku merasa dia adalah musuh alamiku," kata Susie dengan sungguh-sungguh. "Musuh alami? Musuh alami seekor anjing?" Audrey tersenyum kecil. "Susie, jangan masuk ke hutan itu dulu." "Audrey, apa kau sedang murung?" "Aku bisa merasakannya dari permainan pianomu," tanya Susie.
Audrey mengangguk lembut dan menjawab, "Iya, aku baru saja menerima kabar dari Glenn bahwa Force dan Sio ingin memberitahuku bahwa pertemuan malam ini dibatalkan. Padahal aku berniat menukarkan beberapa bahan Beyonder untukmu, dan juga mencoba menjalin kontak dengan orang-orang dari alkemis psikologi," tambahnya dalam hati. "Kenapa?" tanya Susie heran. Audrey berpikir sejenak sebelum menjawab, katanya karena kasus pembunuhan berantai itu. Sabtu pagi, udara di Backlawn tetap seburuk biasanya. Klein sedang mencoba membuat hidangan yang ia sukai sejak kecil. Untuk itu, ia membeli tepung berkualitas lebih baik, menambahkan air dan gula, lalu mengaduknya hingga menjadi adonan encer seperti bubur. Kemudian ia menuangkan minyak ke dalam wajan dan membasahi permukaannya. Saat minyak mulai panas, ia menyendok adonan itu dan menuangkannya di sisi wajan, menipiskannya. Di tengah suara ses yang renyah, beberapa lembar roti tipis terbentuk, dan aroma tepung mulai menyebar. Begitu hampir matang, ia mengangkatnya satu persatu dan menaruhnya di piring. Lalu ia menambahkan air untuk mengencerkan sisa adonan menjadi bubur. Saat kembali ke ruang makan membawa roti tipis dan bubur itu, Klein tak sabar merobek selembar dan memasukkannya ke mulut. Roti tipis itu memiliki aroma gandum yang kuat dan rasa manis lembut yang menggugah selera, sederhana, tapi luar biasa lezat. Rasa dari kenangan masa kecilku. Klein makan cepat, sesekali meneguk buburnya. Ketika ia hampir selesai makan dan mulai melambat, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Tugas baru. Klein melepas serbet, mengelap tangannya, dan bangkit menuju pintu. Sebelum ia menyentuh gagangnya, bayangan tamu sudah muncul di benaknya. Seorang pria parubaya dengan uban di pelipis, wajah tirus, dan aura yang luar biasa. Itu adalah detektif pribadi Isengard Stanton, seseorang yang bahkan bisa mendapat undangan dari kepolisian. Kenapa dia datang ke sini? Klein membuka pintu dengan heran dan tersenyum. "Selamat pagi, Tuan Stanton. Ada urusan apa?" Isengard melepas topi setengahnya dan tersenyum. "Selamat pagi, Tuan Moriarty. Aku ingin bekerja sama denganmu. Aku percaya kau detektif yang hebat. Bagaimanapun, kau pernah menyelidiki hingga ke dermaga Isbalam dan serikat pelabuhan sendirian." Bekerja sama? Klein tidak menyembunyikan keterkejutannya. Isengard mengetukkan tongkat hitamnya dan menjawab dengan suara dalam. "Untuk menemukan pembunuh berantai di balik rangkaian kasus pembunuhan terbaru, pihak kepolisian telah menawarkan hadiah sebesar 2.000 pound. 2.000 pound. Itu cukup untuk membuat semua pemburu hadiah dan detektif swasta di Backlawn menjadi gila. Ini berbeda dengan wakil Laksamana Badai Kilangos, yang menghabiskan sebagian besar waktunya di laut, dan memiliki banyak anak buah. Ini adalah hadiah yang bisa diraih dengan mudah. Kalau seorang bajak laut dengan kekuatan bertarung setara dengan urutan 5 bernilai 10.000 pound emas, maka seorang pembunuh berantai, urutan 6 bernilai 3.000 sampai 4.000 pound sudah tergolong masuk akal. Apakah mungkin para Nighthawks dan Mandated Punishers salah menilai dan mengira pembunuh berantai itu urutan 7, padahal sebenarnya ia adalah seorang calon ahli yang hampir naik ke urutan 5? Sangat mungkin. Ritual yang disebutkan oleh The Sun itu mungkin memang kuno sekali. Barangkali setelah bencana besar, ritual semacam itu nyaris tak pernah muncul lagi, dan gereja-gereja besar serta pihak militer pun tak memiliki catatannya. Tapi ada satu masalah. Gereja Sang Dewi, Gereja God of Steam and Machinery, serta keluarga kerajaan Augustus dikatakan bangkit setelah bencana besar. Jadi masuk akal jika mereka tak tahu tentang masa lalu. Namun, Gereja Storm selalu mengklaim diri sebagai yang tertua. Apakah tua yang mereka maksud hanya terhitung sejak masa setelah para iblis mundur kembali ke abis? Setelah mendengar penjelasan Isengard Stanton, hal pertama yang muncul di benak Klein adalah menilai jumlah hadiahnya, sebelum pikirannya melayang dan mulai membuat berbagai keterkaitan. "Apa pendapatmu?" Isengard memperhatikan bahwa Sherlock Moriarty tampak melamun dan menanyainya. "Pendapatku?" Klein sempat tertegun. Seorang detektif swasta biasa tentu akan langsung setuju, baik karena hadiahnya maupun karena reputasi detektif terkenal di depannya. Berteman dengan Isengard akan memberinya banyak keuntungan di kalangan detektif.
Namun masalahnya, Klein bukan detektif swasta biasa. Ia khawatir akan bertemu dengan para Nighthawk yang memimpin penyelidikan. Walaupun aku sudah berjanggut, berkacamata, dan mengubah gaya rambut, para Nighthawk yang hanya melihatku beberapa kali mungkin tak akan mengenaliku. Tapi bagaimana kalau Madam Dali yang muncul? Tapi menolak pun aneh, itu akan tampak mencurigakan. Lagi pula, aku memang ingin menangkap iblis itu secepatnya. Kalau tidak, entah berapa banyak gadis tak bersalah lagi yang akan terbunuh. Klein ragu beberapa detik, lalu tersenyum. Aku baru saja menerima sebuah kasus yang cukup merepotkan. Tak banyak waktu luang yang bisa kupakai. Sebelum Isengard sempat berbicara, ia menambahkan, aku bisa ikut dalam diskusi, meneliti informasi, dan membantu menganalisis petunjuk. Tapi mungkin aku tidak akan turun langsung ke lapangan. Nanti aku akan melakukan ramalan. Kalau hasilnya menunjukkan bahaya, aku akan menahan diri dan hanya jadi penonton saja. Pikirnya sambil cepat menyusun rencana. Sambil memegang tongkat hitamnya, Isengard merenung sejenak lalu berkata, tak masalah, aku sudah mengumpulkan belasan detektif, jadi tenaga penyelidik sudah cukup. Yang paling aku kagumi darimu adalah kemampuan penalaran dan analisis yang luar biasa. Tanpa sumber daya sebanyak milikku pun, kau mampu menelusuri kasus sampai ke dermaga Isbalam dan menemui serikat buruh pelabuhan. Kalau kita berhasil menangkap pelaku dan mendapat hadiah, aku akan membagikan imbalan sesuai kontribusi masing-masing. Percayalah, aku punya reputasi dalam hal itu. Baiklah, semoga kerjasama kita menyenangkan. Klein menjabat tangannya. Ia merasakan kehangatan kering dari telapak tangan Isengard, sesuatu yang tak mudah dipertahankan oleh pria parubaya di akhir musim gugur Backlund. Hal itu makin menegaskan dugaan Klein bahwa Isengard adalah seorang Beyonder. Sama-sama, Isengard tersenyum dan mengangguk. Menyadari bahwa ia agak kurang sopan, Klein segera menambahkan, maaf, aku lupa mengundangmu masuk. Mungkin kita bisa bicarakan ini sambil minum kopi atau teh. Terima kasih atas tawarannya, tapi aku sudah mengatur agar para detektif datang ke rumahku pukul 9 pagi, untuk membahas kasus ini. Asistenku sedang menunggu mereka di sana. Isengard mengeluarkan jam saku perak yang indah dengan ukiran rumit. Membukanya, dan berkata, kita harus segera ke sana. Tidak masalah kan? Tidak sama sekali. Izinkan aku ke kamar mandi dulu dan berganti pakaian. Pada saat itu, Klein kembali merasakan perasaan lamanya sebagai seorang Nighthawk, menumpas kejahatan, menjaga ketertiban, dan melindungi orang-orang. Di kamar mandi, ia naik ke atas kabut abu-abu dan melakukan ramalan. Hasilnya cukup aman, jadi ia segera kembali ke dunia nyata, mengenakan mantel dan topinya, mengambil tongkat, lalu mengikuti Isengard naik ke kereta sewaan. Dalam perjalanan, Isengard memandangnya dan bertanya dengan nada penasaran, aku sangat ingin tahu, bagaimana kau bisa menemukan bahwa kematian Siber berhubungan dengan serikat buruh pelabuhan di Isbalam? Aku tidak menemukannya. Itu cuma salah paham. Klein berpikir sejenak untuk menyusun kebohongan yang masuk akal. Dengan senyum samar, ia menjawab samar, kunci penyelidikan adalah memastikan bahwa kematian Siber merupakan kasus peniru. Itu semua berkat reporter Mike Joseph. Setelah memastikan hal itu, berdasarkan rute perjalanan Siber dari Golden Rose dan beberapa petunjuk lain, aku punya dugaan yang cocok, jadi aku menyamar sebagai reporter untuk melakukan penyelidikan. Isengard mengangguk sedikit dan tidak memperpanjang topik. Ia kemudian memberikan penjelasan lebih rinci tentang rangkaian pembunuhan berantai itu, jauh melampaui apa yang dilaporkan di koran, terutama kasus terbaru. Waktu berlalu dengan cepat sementara diskusi mereka berlanjut. Kereta pun tiba di sebuah bangunan tua di wilayah Hillstone. Pencahayaan rumah itu buruk. Meskipun hari itu kabut di Backlund tidak terlalu tebal, suasananya tetap suram. Isengard membawa Klein melewati ruang tamu yang luas, dan menuju ruang aktivitas dengan perapian menyala. Klein melihat sekitar, ada sekitar 16 detektif yang telah memenuhi seluruh kursi di ruangan itu. Sherlock, sebuah suara terkejut terdengar, seolah sangat mengenal Klein. Siapa? Klein menoleh, terkejut, dan melihat bahwa detektif Stewart, yang baru saja ia temui kemarin, juga ada di sana. Ia menatap sekeliling dan juga mengenali detektif Kaslana,
yang sebelumnya melindungi Adol, bersama asistennya, Lydia. Benar-benar kebetulan, klien tersenyum dan menghampiri Stuart. Stuart bergeser, memberi setengah tempat duduk, lalu menepuk bahu klien sambil berkata, "Mungkin ini bukan kebetulan. Aku pernah membaca di majalah, ada fenomena psikologis bernama sinkronisitas. Katanya, kalau kau terus memikirkan sesuatu, hal itu bisa terjadi. Haha, cuma bercanda." Saat itu, Isengard memperkenalkan klien kepada para detektif yang hadir. Ini Tuan Sherlock Moriarty, seorang detektif yang luar biasa. Dengan dukungan nama besar Isengard, Kaslana dan para detektif lainnya segera menaruh kepercayaan pada klien sebagai detektif swasta andal. Klien mengangguk sopan, duduk di sebelah Stuart, dan bertanya santai, "Apakah komisi kalian sudah selesai?" "Ya." Kondisi Adele sudah membaik, dan tampaknya sesuatu terjadi pada teman buruknya itu, jadi mereka tak bisa mengancamnya lagi. Kami pun kehilangan pekerjaan. Stuart tertawa kecil. Aku tadinya mau beristirahat beberapa hari, tapi Tuan Stanton memanggilku, jadi aku datang saja. Sebenarnya bagus juga, aku tak suka kasus aneh dan menakutkan. Maksudku, yang berbau supranatural. Aku lebih suka kasus pembunuhan biasa. Setelah asisten menuangkan kopi atau teh untuk mereka, dan membagikan berkas informasi, Isengard duduk di kursi malasnya, mengeluarkan pipa, dan mengelusnya perlahan. "Aku rasa kalian semua sudah tak asing dengan rangkaian pembunuhan berantai belakangan ini. Ada pendapat?" Katanya tenang. "Silakan kemukakan agar kita bisa berdiskusi bersama." Stuart, pria bertubuh kurus dengan kumis kecil, mengangkat tangan lebih dulu. "Aku baru membaca datanya dan menemukan bahwa polisi tidak menyelidiki kasus ini berdasarkan identitas korban. Menurutku, pelaku tak mungkin bisa mengenali dengan mata telanjang kalau korbannya pernah menjadi perempuan jalanan. Pasti ada kontak langsung sebelumnya. Ini petunjuk penting, tapi polisi malah melewatkannya. Astaga, tak bisa dipercaya. Pelaku itu sangat mungkin memang mengenali mereka dengan mata telanjang," gumam klien dalam hati. Mayoritas detektif swasta lainnya setuju dengan pendapat Stuart. Hanya Kaslana, Isengard, dan beberapa orang lain yang tetap diam. "Itu arah penyelidikan yang sangat penting. Stuart, ajak beberapa teman untuk melanjutkan jalur itu," kata Isengard dengan tenang setelah diskusi mereda. Selanjutnya, para detektif saling berdebat, meninggikan suara, bahkan berdiri dan berjalan mondar-mandir untuk menyusun pikiran. Klien hanya duduk diam, mendengarkan tanpa ikut berkomentar. Ketika diskusi hampir selesai, ia tiba-tiba mengangkat tangan dan berkata, "Aku ingin melihat data tentang pembunuhan berantai yang belum terpecahkan dalam 20 tahun terakhir, bukan hanya di Backland, tapi di seluruh kerajaan." Ruangan itu langsung hening beberapa detik. Sebagian besar detektif tampak bingung dengan maksud permintaan klien. Isengard mengangkat pipanya ke hidung, menghirup aromanya, lalu berkata dengan nada penuh pertimbangan, "Menurutmu ini bukan rangkaian pembunuhan pertama si pelaku? Kau menduga dia pernah melakukan kejahatan serupa sebelumnya, meski dengan cara yang berbeda?" "Bukan dugaan, tapi nyaris kepastian," jawab klien dalam hati. "Itu adalah kesimpulannya berdasarkan informasi dari The Sun. Karena si pembunuh sedang berusaha naik dari urutan 6 ke urutan 5. Lalu apa yang ia lakukan saat berada di urutan 7 sebagai pembunuh berantai? Kalau ia belum pernah melakukan kejahatan serupa, sulit baginya mencerna ramuan itu sepenuhnya. Bahkan dengan waktu yang cukup panjang, kemungkinan kehilangan kendali ketika naik dari urutan 7 ke urutan 6 sangat besar. Terlebih, Beyonder di jalur abis sangat rawan kehilangan kendali. Karena itu, klien menyimpulkan bahwa, entah si pelaku mengetahui metode berakting atau tidak, ia pasti pernah melakukan pembunuhan berantai saat berada di urutan 7, karena berbagai alasan. Dengan begitu, meski proses pencernaan ramuan urutan 7 tidak memakan waktu bertahun-tahun, jika digabung dengan urutan 6, maka 20 tahun adalah rentang waktu yang masuk akal. Lagi pula, jika seseorang terlalu tua, baik ramuan sudah tercerna maupun belum, naik ke urutan berikutnya akan sangat berbahaya. Seiring berjalannya ritual, kewarasannya akan semakin goyah dan meninggalkan banyak petunjuk. Saat ini, si pembunuh masih tenang.
dan bahkan mampu mengacaukan ramalan serta pelacakan, hampir tanpa celah. Tapi saat awal karirnya dulu, saat masih belum berpengalaman, ia pasti tidak sewaspada itu. Saat pertama kali menyelesaikan rangkaian pembunuhan, besar kemungkinan ia belum begitu berhati-hati. Itulah titik lanjutan yang paling mungkin menghasilkan petunjuk terbaik. Banyak pikiran melintas di kepala Klein, tapi ia hanya mengangguk dan berkata, cara si pelaku beraksi menunjukkan bahwa ia bukan pemula. Aku punya alasan kuat untuk percaya bahwa ia sudah melakukan kasus serupa sebelumnya. Dengan menggabungkan masa lalu dan masa kini, kita akan lebih mudah menemukan inti permasalahannya. Mendengar jawabannya, para detektif mulai berbisik dan berdiskusi satu sama lain. Setelah keheningan singkat, Isengard menatap Klein dengan tatapan kagum dan berkata tulus, "Gagasan yang brilian." Menjelang malam, Klein duduk di kursi malas di ruang aktivitasnya. Di hangatnya api perapian, ia mengambil berkas informasi yang baru saja diantarkan oleh asisten Isengard. Begitu gagasannya dipuji oleh detektif hebat itu di pagi hari, Kaslana langsung mengatakan bahwa ia juga membutuhkan informasi yang sama. Stuart bergumam bahwa ia memang sudah mengira Klein adalah detektif yang luar biasa. Melihat ketenangannya saat menangani kasus Adol, namun ia tak menyangka kalau Klein sehebat itu. Di saat yang sama, ia mengatakan pada Klein bahwa bila ia butuh bantuan, ia bisa menghubunginya. Stuart mengenal banyak orang di lingkaran para detektif di Backland. Isengard Stanton pun berjanji akan segera menghubungi pihak kepolisian dan mencoba menyediakan informasi yang relevan bagi para detektif yang membutuhkannya sebelum malam tiba. Ia benar-benar bisa dipercaya. Di pertemuan klub tarot berikutnya, aku harus menanyakan pada Little Sun melalui The World tentang karakteristik urutan 6, Devil, serta kekuatan yang dimiliki para Beyonder di urutan itu. Awalnya aku tidak berencana ikut campur, jadi aku lupa mengumpulkan informasi terkait. Tapi karena aku sudah memutuskan untuk membantu, sebaiknya aku bersiap lebih dulu. Setidaknya aku bisa tahu apa yang sedang terjadi bila bahaya tiba-tiba muncul. Klein berpikir sejenak, lalu menundukkan kepala. Di bawah cahaya lampu gas, ia mulai menelusuri catatan kasus pembunuhan berantai yang belum terpecahkan selama 20 tahun terakhir di Kerajaan Loen. Jumlahnya lebih sedikit dari yang ia bayangkan. Ada 4 di Backlund, 5 di kota-kota lain, total 9 kasus. Ya, meskipun dunia ini belum mengenal konsep DNA, dan masih kekurangan banyak teknik penyelidikan modern, berkat dorongan sang kaisar, penyelidikan sidik jari sudah mulai dikembangkan. Selain itu, ada pula medium spiritual, ramalan, masuk ke dalam mimpi, dan metode Beyonder lainnya. Biasanya, pihak kepolisian tidak akan meminta bantuan tim Beyonder dari 3 gereja besar untuk kasus pembunuhan individu biasa yang tak melibatkan bangsawan, orang kaya, atau pejabat. Namun, pembunuh berantai punya dampak sosial yang sangat negatif, mudah menimbulkan kepanikan, jadi mereka pasti akan mengambil keputusan paling bijak. Dengan begitu, hanya ada beberapa kasus pembunuhan berantai yang belum terpecahkan dalam 20 tahun terakhir, adalah hal yang masuk akal. Klein cepat memahami alasannya. Ia menata kembali pikirannya, dan mulai membuka kasus demi kasus. Karena tidak memiliki cukup informasi untuk melakukan ramalan, ia memilih 2 kasus pembunuhan berantai, yang mungkin berkaitan dengan insiden saat ini, dan berniat menjadikannya titik awal penyelidikan. Kasus pertama terjadi 4 tahun lalu. Ada 5 korban, semuanya pelacur lajang yang memiliki anak. Mereka disiksa sebelum mati, tapi tidak ada bukti terjadinya hubungan seksual. Polisi yang menangani kasus itu berpendapat bahwa si pembunuh pasti mengenal para pelacur tersebut. Kalau tidak, ia tak mungkin bisa memilih dengan tepat para wanita yang memiliki anak. Mereka telah memeriksa tersangka dari kalangan tetangga dan pelanggan tetap para pelacur itu, namun akhirnya gagal menemukan pelaku sebenarnya. Meskipun berkas kasus hanya mencatat secara singkat, Klein bisa melihat jelas bahwa pihak kepolisian sudah meminta bantuan para Beyonder dari 3 gereja besar. Sayangnya, mereka tetap tak berhasil memecahkan kasus itu. Dengan kekuatan Beyonder jalur abis, mengetahui tanda-tanda bahwa seorang wanita pernah menjadi orang bejat, tidak melanggar hukum mistisisme.
Begitu pula untuk mengenali seseorang sebagai pelacur, tapi tak masuk akal jika mereka bisa tahu bahwa wanita itu lajang dengan hanya satu anak. Polisi benar. Lalu, apa masalahnya? Apakah si pembunuh sebenarnya sama sepertiku? Mampu menahan diri dari mimpi, ramalan, dan medium, serta menghindari penyelidikan Beyond the Nighthawk dan Mandated Punisher tingkat menengah? Mungkin saja. Meskipun gereja memiliki pengetahuan tentang pembunuh berantai, pembunuh ini mungkin pernah mengalami keberuntungan besar dan mendapat sesuatu yang luar biasa. Klein menilai kasus itu dari sudut pandang orang sejenis dan tidak bisa menahan diri untuk berpikir, aku benar-benar menganalisis mereka seperti bagian dari kaum mereka. Aku memang pantas dijuluki Moriarty? Ia tersenyum mencemooh dirinya sendiri dan memutuskan bahwa target pertama tetaplah 4 kasus di Backlund. Ya, aku akan meminta Tuan Stanton untuk mengonfirmasi alamat serta kondisi para tersangka melalui polisi dan meminta Stuart agar orang lain ikut membantu. Dengan begitu, aku tidak perlu muncul langsung dan bisa menghindari Beyonder resmi. Setelah situasinya jelas, aku bisa mengumpulkan barang-barang milik para tersangka dan membawanya ke atas kabut abu-abu untuk melakukan deduksi mistik. Klein dengan cepat menyusun rencana. Kasus kedua terjadi 11 tahun lalu, 4 kasus mutilasi yang awalnya dianggap terpisah, hingga polisi mulai curiga karena cara penanganan tubuh korbannya yang serupa. Barulah saat itu disadari bahwa semuanya adalah pembunuhan berantai. Para korban adalah pria dan wanita yang bekerja hingga larut malam sebelum pulang ke rumah. Mereka tidak dirampok dan tak ada hubungan di antara mereka. Karena keterlambatan penyelidikan, padahal waktu sangat berharga pada awal kejahatan, kasus itu gagal menemukan petunjuk menuju tersangka. Ini akibat salah penanganan kasus. Jika sejak awal mereka memanggil seorang spirit medium, arwah korban mungkin akan berkumpul di sekitar si pembunuh. Tentu saja, ada kemungkinan arwah itu bisa dilenyapkan oleh sang pembunuh. Seperti dalam kasus ini, mungkin kini hanya abu para korban yang tersisa, sulit untuk diselidiki melalui mereka. Klein mengusap pelipisnya. Ketika melihat waktu sudah senja, ia menghentikan penyelidikan dan bangkit dari kursi malas untuk meninggalkan Jalan Minsk. Malam itu ia punya urusan lain. Ia ingin pergi ke wilayah selatan jembatan, menuju gereja Harvest di Jalan Mawar, untuk menemui Uskup Yutravsky, demi memperoleh formula apotekari. Ia telah melakukan ramalan terlebih dahulu, untuk memastikan bahwa hal ini tidak berbahaya. Bagi Klein, memiliki seorang apotekari sebagai bawahan akan sangat membantu. Ia bisa saja terluka, jatuh sakit, atau menghadapi musuh yang dapat mencederainya. Dan memiliki seorang apotekari yang bisa ia temui kapan saja, akan sangat berguna. Setelah memutar ke Isborog, Klein menyamar dan menaiki metro uap untuk menyeberangi Sungai Tusok, tiba di distrik selatan jembatan. Sepanjang jalan, kegelapan di sekitar jalur metro dan lampu gas yang berjejer membentuk pemandangan yang sulit dilupakan. Tiba di Jalan Mawar, Klein menemukan gereja Harvest kecil yang mudah dikenali. Katedral emas itu memiliki menara runcing yang mencolok, dan di dinding luarnya terukir lambang suci kehidupan. Seorang bayi yang dikelilingi simbol gandum, bunga, dan air musim semi. Bangunan itu tampak menonjol di antara rumah-rumah di sekitarnya. Saat itu, cahaya katedral temaram, tanpa satupun jemaat di dalamnya. Klein menyelinap masuk dari sisi bangunan, dengan hati-hati menorehkan cat di wajahnya, alih-alih hanya mengandalkan kemampuan ilusi. Di aula katedral, deretan bangku panjang tertata rapi. Di bagian depan, terpampang lambang suci kehidupan besar, diapit oleh lilin-lilin yang menyala. Seorang pria tinggi berusia 40-an atau 50-an, duduk di bangku depan, mengenakan jubah pendeta coklat. Hanya dengan duduk, tubuhnya seperti gunung kecil, yang memancarkan tekanan luar biasa. Pria itu mengenakan topi uskup, alisnya tipis dan pucat, dengan kerutan jelas di sudut mata, pipi, dan mulutnya. Ia menutup mata rapat, kedua tangan saling bertaut menempel di dagu, seolah sedang berdoa dalam pengakuan dosa paling khusyuk. Tiba-tiba, ia membuka mata, menampakkan warna biru muda yang lembut. Gereja Mother Earth tidak akan menolak siapapun.
Mengapa kau tidak masuk lewat pintu utama? Pria parubaya itu berbicara dengan suara rendah dan lembut, tanpa mengangkat kepala. Apakah Anda Uskup Yutravsky? Tanya Klein sambil melangkah keluar dari bayangan. Pria tinggi itu menjawab dengan lembut. Aku lebih suka dipanggil Pastor. Pastor Yutravsky. Baiklah, Tuan Pastor. Klein tertawa kecil dengan nada sengaja. Nama dan tinggi badan Anda membuatku yakin bahwa Anda berasal dari Vesak. Mengapa Anda percaya kepada Mother Earth? Uskup Yutravsky sedikit menengadah, menatap lambang suci kehidupan di depannya, lalu berkata dengan penuh perasaan. Aku lahir di pesisir Mid-Shire, Indau. Dulu, aku adalah pria yang haus akan pertempuran dan pembunuhan. Indau? Jadi benar dia berasal dari Kekaisaran Vesak. Klein mengangguk tipis. Mid-Shire adalah perbatasan alami antara Loen, Intis, dan Vesak. Pesisir timur milik Loen, barat milik Intis, dan di utara terdapat kota pelabuhan terkenal milik Kekaisaran Vesak, salah satunya Indau. Selain itu, Mid-Shire membentang hingga timur laut, menembus wilayah Vesak dan terhubung ke laut utara. Di sana terdapat banyak pulau yang menjadi habitat beruang kutub dan singa laut. Berburu beruang kutub dan singa laut adalah tradisi festival warga Vesak. Saat pikirannya mulai melayang, Uskup Yutravsky melanjutkan, masih menatap ke depan. Aku melakukan dosa besar dan melarikan diri ke Laut Sonia, menjadi bajak laut kejam. Namun aku beruntung bertemu seorang misionaris Mother Earth sebelum jiwaku terperosok ke neraka sejati. Sejak hari itu, aku memahami nilai kehidupan, memahami pesona dari setiap makhluk hidup, dan merasakan sukacita murni yang berasal dari kehidupan itu sendiri. Aku bersumpah di depan lambang suci Mother Earth untuk menyebarkan imannya di negeri-negeri lain sebagai penebusan atas masa laluku yang berdarah. Dan begitulah aku sampai di sini. Suara Yutravsky tenang namun syarat emosi. Ia kemudian berdiri, tingginya lebih dari 2,20 meter. Dengan tubuh kokoh dan jubah yang tampak ketat di badannya, seperti raksasa dari legenda yang kembali berjalan di benua utara. Raksasa sejati tingginya 3 hingga 5 meter. Dan memiliki satu mata vertikal. Warga Kekaisaran Vesak memang terkenal tinggi. Tak heran mereka selalu mengklaim sebagai keturunan raksasa, pewaris darah para raksasa. Klein harus mendongak untuk menatap wajah sang pendeta. Apa tujuanmu datang kemari? Tanya Uskup Yutravsky dengan kepala sedikit menunduk. Aku dengar Anda punya permintaan. Dan hadiahnya adalah formula apotekeri? Tanya Klein yang sudah menyamar. Langsung ke inti. Uskup Yutravsky terdiam beberapa detik, lalu menjawab pelan. Benar. Meski aku tidak tahu dari mana kau mendengarnya, itu memang benar. Lalu, apa tugasnya? Tanya Klein dengan senyum tenang. Yutravsky menatapnya serius cukup lama, sebelum akhirnya berkata, aku rasa kau tidak akan bisa memenuhi permintaanku. Mungkin aku bisa. Aku perlu tahu detailnya dulu sebelum bisa menilai. Klein mengerutkan kening. Yutravsky berdiri seperti pilar raksasa. Setelah beberapa detik, ia berkata pelan, menutup matanya. Permintaanku adalah, ia menarik napas, lalu berucap, bunuh aku. Membunuhmu? Itu pertama kalinya Klein mendengar permintaan seperti itu, dan untuk sesaat, ia tak tahu bagaimana harus menanggapi tugas semacam ini. Ia bahkan sempat curiga apakah ini jebakan. Uskup Yutravsky membuka matanya dan menatap Klein dari atas. Bunuh diriku yang lama. Ayah, bisakah Anda tidak memberi jeda selama itu ketika berbicara? Klein menahan geli di sudut bibirnya, lalu bertanya dengan heran. Bahkan dalam legenda dan mitos pun, tak ada seorang pun yang bisa kembali ke masa lalu. Aku khawatir tugasmu ini hanya bisa dilakukan oleh 7 dewa. Bukan itu maksudku. Bunuh diriku di masa lalu yang tak pernah mati, karena ia masih tinggal di kedalaman hatiku. Melihat Klein masih bingung, uskup tua yang sedikit bungkuk itu menjelaskan, diriku yang dulu, yang gemar membunuh dan berperang, tidak sepenuhnya mati hanya karena penyesalanku. Aku bisa merasakannya dengan jelas. Ia masih hidup di dalam tubuhku, selalu berusaha merebut kendali atas segalanya. Aku terus menekannya, berharap ia bisa ditebus melalui misa, bertapa, dan khutbah,
hingga akhirnya benar-benar percaya pada ajaran Mother Earth dan bersatu kembali denganku. Sederhananya, jejak masa lalumu terlalu dalam dan berbenturan keras dengan kehidupanmu sekarang, menyebabkan kepribadian terbelah. Sebagai psikolog palsu dan pejuang medsos, Klein Moretti memberi penilaian awal dan berkata dengan hati-hati, "Itu masalah psikologis. Menurutku, yang paling kau butuhkan adalah psikiater. Aku sudah mencobanya. Mungkin kau belum tahu, ada urutan dokter di jalur Beyonder yang dikuasai gereja Mother Earth. Dahulu mereka dikenal sebagai pendeta penyembuh. Mereka telah meneliti masalahku dan percaya bahwa ini bukan sekadar penyakit psikologis. Ada kecenderungan kehilangan kendali yang bercampur di dalamnya. Jika diriku yang lama berhasil mengalahkanku yang sekarang, aku pasti akan kehilangan kendali dan menjadi monster," ujar Yudravsky dengan desahan panjang. "Maka yang kau butuhkan adalah urutan 7 jalur spektator, psikiater." Klein berpikir sejenak, lalu berkata, "Dari ucapanmu, tampaknya kau sudah menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini, hanya saja kau kekurangan pelaksananya, bukan begitu?" "Ya, selama bertahun-tahun, selain berkhotbah, aku juga mencari orang dan benda yang bisa membantuku. Akhirnya, dengan berkah Mother Earth, aku memperoleh sebuah benda mistik yang sangat aneh. Katanya, itu adalah peninggalan seekor naga kuno." Melihat Klein tidak mundur ketakutan, Yudravsky melanjutkan dengan nada penuh harap, "Benda itu memungkinkan pemakainya masuk ke bagian terdalam jiwa target, atau dengan kata lain, ke dasar alam mimpi sang target. Di sana, akan terwujud sebuah adegan yang sesuai. Dengan begitu, kau bisa melihat diriku yang lama secara langsung, lalu menghabisinya melalui pertarungan. Dalam keadaan khusus itu, jika ia benar-benar mati, maka ia tak akan pernah muncul lagi. Seperti yang kuduga, dunia mistik memang penuh keanehan. Ada cara seperti ini untuk menyembuhkan kepribadian ganda." Klein menghela napas pelan dan bertanya hati-hati, "Apa batasannya? Atau apa dampak buruknya bagi pengguna? Dan mengapa kau menganggap aku tak sanggup melakukannya?" Uskup Yudravsky menunduk menatapnya, lalu menjawab, "Begitu kau menggunakan benda mistik itu, meskipun pemakainya tetap sadar, jiwa atau alam mimpi memiliki banyak lapisan. Diriku yang lama bisa memanfaatkan hal itu untuk menipumu, atau bahkan membunuhmu. Dan setelah waktu tertentu, ya, 5 menit, benda itu akan membuatmu benar-benar kehilangan kesadaran. Pikiranmu takkan pernah kembali ke tubuhmu, dan akan menjadi korbannya. Dengan kata lain, kau akan menjadi sayuran. Selain itu, karena adegan di sana termaterialisasi, jika kau terbunuh di kedalaman hatimu, atau bisa dibilang, di lapisan paling bawah alam mimpi, efeknya sama, kematian sejati. Percayalah, diriku yang dulu jauh lebih kuat daripada yang kau bayangkan. Jadi begitu. Tapi masalah ini bukan masalah bagiku. Aku bisa tetap sadar dan rasional, selama ritual pemanggilan arwah dan di dalam mimpi. Bahkan jika benda itu mencoba membuatku kehilangan diri, aku masih bisa berjuang. Selama masih ada sedikit celah, aku bisa melangkah 4 kali berlawanan arah jarum jam, dan melafalkan nama kehormatanku, langsung naik ke atas kabut abu-abu. Masalahnya, seberapa kuat Yudravsky yang dulu, dan seberapa besar peluangku menang? Apa batas atau pantangan bertarung di dunia spiritual yang termaterialisasi? Klein berpikir sejenak, lalu bertanya, "Seberapa kuat Anda dulu, Ayah Yudravsky? Aku rasa aku takkan langsung kalah." Tatapan Yudravsky melayang jauh sesaat. "Aku seorang prajurit. Aku sudah mencapai urutan 6 dari jalur Beyonderku, menjadi seorang daun paladin. Jadi, dia bukan Beyonder dari jalur planter. Ia sendiri mengaku pernah berbuat dosa, dan menjadi bajak laut sebelum bertobat kepada gereja Mother Earth. Urutan 6. Ya, bukan berarti aku tak bisa menang. Seorang magician jauh lebih kuat jika sudah menyiapkan rencana. Selain itu, karena keunikanku, kedalaman hatiku atau lapisan terbawah mimpiku, bisa dibilang adalah wilayah kekuasaanku sendiri." Klein berpikir beberapa detik, lalu bertanya, "Apakah benda mistik itu bisa melemahkannya?" "Ya, tapi itu tetap wilayah utamanya, jadi pelemahannya tak terlalu besar. Paling tidak,
seperti setelah bertarung sengit, kenang Yutravsky. Setidaknya, peluangku meningkat. Klein melanjutkan, ada hal yang harus kuperhatikan di lingkungan khusus itu. Sama seperti pertarungan nyata. Serangan yang efektif tetap efektif, ilusi tetaplah ilusi. Tapi, satu hal penting, dia bisa menyeretmu ke beberapa lapisan mimpi lainnya kapan saja, menciptakan situasi di mana sulit membedakan mana kenyataan dan mana ilusi. Jelas Yutravsky dengan nada serius. Jadi, kau harus minimal berada di urutan 6, atau memiliki kemampuan khusus urutan 7 tertentu untuk menyelesaikan misi ini. Resikonya tidak sepele. Kalau saja aku tidak bersumpah di atas artefak suci Mother Earth, untuk tidak meminta bantuan gereja sebelum misiku selesai, semuanya tak akan serumit ini. Jadi begitu. Aku tak takut pada mimpi. Sudut bibir Klein terangkat. Pertanyaan terakhir. Apa yang harus diperhatikan ketika bertarung melawan daun paladin? Yutravsky mengerut dan menghela napas berat. Itu sebenarnya rahasia mutlak para Beyonder. Namun, jika seseorang cukup sering bertarung, lambat laun orang lain bisa menebak ciri-ciri umumnya. Lagi pula, semakin banyak detail yang kau tahu, semakin besar peluangmu untuk berhasil, bukan? Ya, jawab Klein jujur sambil mengangguk. Dengan nada mengenang, Yutravsky berkata, seorang daun paladin memiliki kekuatan layaknya raksasa, mampu membuat area dalam radius 40-50 meter diselimuti cahaya fajar. Cahaya itu tidak hanya bisa mengusir ilusi, tapi juga memiliki kemampuan khusus untuk mengusir roh jahat dan melemahkan arwah. Mereka bisa memanggil baju zirah fajar di sekeliling tubuhnya, setara dengan zirah baja penuh yang tidak berbobot, dan tak menghambat gerak. Jika hancur, butuh waktu tertentu untuk pulih. Mereka juga bisa menciptakan berbagai senjata. Yang terkuat adalah pedang besar yang diayunkan dengan 2 lengan, biasanya disebut Sword of Dawn. Tajam, kokoh, dan setiap tebasannya mengandung efek pemurnian. Selain itu, daun paladin memiliki kemampuan untuk menciptakan badai cahaya. Serangan itu bisa langsung menghancurkan tubuh manusia, menghapus arwah, dan merusak roh jahat. Tak banyak kemampuan Beyondernya, tapi mereka musuh alaminya. Serangan kuat, pertahanan tinggi, dan kebal terhadap ilusi. Satu-satunya kabar baik. Selain untuk menghadapi roh dan arwah, tingkat kemisteriusan daun paladin tergolong rendah. Klein mendengarkan sambil mensimulasikan pertarungan di benaknya, mencari cara paling aman untuk menghadapi daun paladin. Yang ia maksud dengan tingkat kemisteriusan adalah tingkat keanehan, ketidakpastian, dan kedalaman yang sulit dipahami. Yutravsky menatapnya diam-diam, tidak mendesak maupun mengusirnya. Setelah rencananya terbentuk perlahan, Klein mengangkat kepala dan berkata, "Mungkin aku bisa mencobanya, tapi aku perlu pergi sebentar untuk memastikan bahwa Anda tidak berbohong." Yutravsky tampak sedikit terkejut namun menjawab, "Tidak masalah. Namun, aku harus mengingatkanmu sekali lagi, meski aku tak tahu dari mana datangnya kepercayaan dirimu, jangan meremehkan diriku yang lama. Ia sangat mahir dalam pertarungan. Aku takkan bercanda dengan nyawaku sendiri." Klein menekan dada dengan tangan, membungkuk, lalu melangkah keluar dari gereja Harvest. Ia menemukan tempat tersembunyi, dan segera naik ke atas kabut abu-abu untuk melakukan ramalan. Setelah mendapatkan jawaban bahwa ada bahaya tertentu, tapi masih dalam batas wajar, ia segera kembali ke dunia nyata. Seluruh proses di atas kabut abu-abu hanya berlangsung sekitar 10-20 detik. Setelah itu, Klein kembali ke gereja Harvest, dan berkata kepada Yutravsky yang masih berdiri di tempat, "Aku menerima komisi ini." Yutravsky menatapnya dalam-dalam sebelum perlahan berkata, "Jika kau berhasil, bukan hanya resep apoteker yang akan kuberikan, tapi juga sebuah benda mistik dengan efek samping yang sangat kecil." Klein sempat tertegun, lalu dengan tulus memuji, "Ayah, Anda sungguh dermawan." Yutravsky tak berkata apa-apa lagi. Ia mengeluarkan sebatang lilin aneh dari saku tersembunyi di jubah coklatnya. Lapisan luar lilin pendek itu tampak seperti dibungkus kulit manusia, dengan beberapa tonjolan di permukaannya. Sumbunya sepanjang ruas jari, hitam seluruhnya, dan dipenuhi pola sisi kecil yang rapat. "Nyalakan dengan spiritualitasmu,"
kata Yudravsky sambil menyerahkan lilin itu kepada Klein. Alih-alih menuruti, Klein mengambil kotak korek api, mengeluarkan beberapa batang, lalu menaruhnya di saku celana. Ia menyalakan dan memadamkan beberapa batang lainnya, sebelum melemparkannya ke berbagai sudut katedral. Setelah itu, ia menyesuaikan posisi figur kertas, catatan kertas, lembaran panjang, peluit tembaga azik, dan berbagai jimat lainnya. Itu semua adalah persiapan untuk kemungkinan terburuk yang bisa ia bayangkan. Setelah semuanya siap, Klein menjentikan jarinya, memunculkan api biru spiritual. Swaf, ia mendekatkan nyala itu ke sumbu lilin kecil, dan melihatnya menyala dengan cahaya hitam. Tak ada yang tampak berubah, tapi Klein merasakan dengan jelas bahwa ia telah memasuki dunia batin. Di hadapannya, Yudravsky masih berdiri di tempat. Tubuhnya yang tegap dan tinggi, lebih dari 2,20 meter, memberi kesan menekan. Uskup yang bertobat itu menunduk menatapnya. Otot-otot wajahnya menegang, lalu berubah menjadi ekspresi yang buas dan mengerikan. Segera setelah itu, Klein menyadari bahwa cahaya dan bayangan di sekelilingnya berubah cepat, seolah ia sedang mengalami pertarungan nyata yang intens. Pak! Pada akhir pertarungan itu, Yudravsky terjatuh keras ke tanah, tubuhnya yang tak bernapas dipenuhi darah yang mengalir deras. Klein menatap adegan di depan mata dengan pikiran jernih, sudut bibirnya sedikit berkedut. Pertunjukan yang sangat profesional. Tapi aku tahu, ini hanyalah mimpi di dalam mimpi. Saat Klein menundukkan kepala lagi, ia tak lagi melihat lilin aneh yang dibungkus kulit manusia itu. Sebagai gantinya, aroma samar yang agak manis terus menguar di sekitar hidungnya. Mengabaikan tubuh Yudravsky yang tergeletak di genangan darahnya sendiri, Klein mengeluarkan kotak korek api dan menyalakan sebatang korek. Begitu percikan api menyala, darah di lantai menghilang, dan aula gereja yang berantakan pun kembali rapi seperti semula. Yudravsky yang raksasa perlahan bangkit, menunduk menatap Klein, wajahnya terpelintir. Itu ternyata sama sekali tidak berpengaruh. Tak heran kau berani menerima tugas ini. Tapi sayangnya, ini adalah kemalanganmu. Aku sebenarnya tidak ingin membunuhmu. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, cahaya lilin di kedua sisi katedral mulai bergetar jelas. Seluruh aula tiba-tiba menjadi terang, namun sinarnya lembut, tidak menyilaukan, seperti cahaya mentari pagi yang baru saja masuk. Roh tak kasat mata segera lenyap, dan Klein tanpa mengucap sepatah kata pun melemparkan batang korek itu, menggembungkan pipinya, lalu menirukan suara ledakan. Bang! Sebuah peluru udara tak terlihat melesat keluar, menghantam dada Yudravsky dengan keras, menimbulkan suara berdentum. Namun, entah sejak kapan sang uskup raksasa itu telah mengenakan satu set zirah perak yang menutupi seluruh tubuhnya, termasuk sarung tangan, pelindung dada, dan helm. Pada saat itu, retakan seperti jaring laba-laba muncul di dada logam perak itu, namun tidak sepenuhnya pecah. Bahkan, ia mulai pulih perlahan. Bang! Bang! Klein menirukan lagi serangkaian suara, menciptakan 2 peluru udara lain yang menyusul berturut-turut, menembakkannya ke arah dada musuh, berusaha menghancurkan pertahanannya dengan rentetan serangan terus-menerus. Namun, ia melihat di tangan Yudravsky kini tergenggam pedang besar yang lebar, tampak seolah terbuat dari cahaya. Dengan lincah, Yudravsky menangkis 2 peluru udara itu, menghasilkan 2 dentuman yang hampir tak bisa dibedakan. Kerak! Yudravsky melangkah maju, dan katedral pun seolah bergetar. Pada saat yang sama, pedang besarnya diayunkan ke bawah ke arah Klein, seolah hendak memecah seluruh bangunan. Sebelum pedang itu tiba, angin yang dibawanya hampir membuat Klein kehilangan keseimbangan. Kekuatan yang mengerikan. Pikirnya sejenak sebelum dengan cekatan melompat ke samping, dan membungkuk, siap berguling di tempat. Bang! Pedang besar di tangan Yudravsky menghantam tanah, menghancurkan lantai batu, dan menimbulkan retakan yang menyebar cepat ke segala arah. Srit, ia menyeret pedang besar itu di tanah, mengubah tebasan vertikal menjadi sapuan horizontal, yang memercikan bunga api. Serangan itu ditujukan bagi lawan yang suka berguling. Tepat saat Klein hendak menyentuh tanah,
Bayangan dirinya yang tertusuk pedang besar itu muncul di benaknya. Ia segera mengayunkan tangan dan menekan tanah ringan dengan telapak tangannya, lalu melompat ke udara sekali lagi. Angin yang ditimbulkan meniup debu di lantai, dan pedang besar itu menghancurkan bangku-bangku di sekitarnya. Namun, sebelum Klein sempat melakukan serangan balik, sang uskup raksasa itu melanjutkan serangannya tanpa jeda sedikit pun. 1 tebasan, 2, 3, 5, 6, 7. Yudravsky tampak memiliki stamina yang luar biasa kuat. Serangannya yang tanpa henti dan secepat badai itu berlangsung selama belasan detik. Ia menggunakan teknik pedang paling sederhana, tebasan vertikal, diagonal, sapuan horizontal, tusukan ke depan, dan hantaman lurus, namun dengan cara yang paling efektif untuk menghasilkan kerusakan maksimum. Dan jangkauan pedang besarnya sangat mengerikan. Klein melompat, berguling, dan berlari. Ia sama sekali tak sempat menggunakan kemampuannya, tampak sangat terdesak. Jika bukan karena korek-korek yang sudah ia lempar sebelumnya, di berbagai sudut katedral, serta lilin di kedua sisi altar yang belum padam, yang memungkinkannya untuk berpindah, mungkin ia sudah terbunuh. Seperti yang kuduga, urutan Beyonder yang unggul dalam pertempuran. Tanpa celah, tanpa kesalahan. Namun Klein tidak panik. Di tengah gulungan dan hindarannya, ia terus mencari celah dalam serangan lawan, menunggu sampai tempo serangan mencapai titik yang lebih terkendali. Akhirnya, ia menemukan masalah pada teknik pedang Yudravsky. Pedang besar itu terlalu panjang dan terlalu berat, jelas memiliki kelemahan dalam jarak dekat. Begitu pemikiran itu melintas, Klein memanfaatkan momen saat pedang ditebaskan vertikal untuk berguling cepat ke depan kiri, lalu mendorong tanah dengan telapak tangan, dan berputar menuju posisi di antara kaki Yudravsky. Sebagai setengah raksasa dengan tinggi lebih dari 2,20 meter, posisi berdiri Yudravsky membuat kedua kakinya terbuka lebar. Bagian selangkangan peraknya terlihat jelas. Begitu sampai di bawahnya, tangan kiri Klein masuk ke saku, menarik selembar kertas panjang, yang seketika berubah menjadi tongkat keras dan tajam. Ia menusukkannya ke celah di sisi selangkangan musuh, menembus tubuh sang uskup raksasa. Itu seharusnya menjadi serangan mematikan. Namun, pada saat itu juga, hatinya bergetar. Ia melihat bayangan pedang besar yang menusuk turun. Cahaya tak terbatas menyelimuti dirinya, dan membentuk badai dahsyat. Perangkap Yudravsky. Klein tidak ragu sedikit pun. Ia menekan tangan kanannya ke tanah, melompat ke depan melalui celah di antara kaki sang raksasa, dan tiba di belakangnya. Saat gerakan itu selesai, Yudravsky sudah memegang gagang pedangnya dengan kedua tangan, membungkukkan tubuh, lalu menusukkan pedang lurus ke lantai di depannya. Krak! Cahaya memancar dari bilah pedang itu, seperti sinar pertama fajar, berubah menjadi badai yang menyapu ke segala arah. Tanpa suara, lantai tempat Klein tadi berdiri lenyap, tanah di bawahnya menjadi 10 cm lebih dalam, zirah perak di kaki dan selangkangan Yudravsky juga rusak, retak sedikit demi sedikit hingga menyingkap kulit di bawahnya. Perangkap itu adalah pertukaran antara luka dan kematian musuhnya. Pada saat itu, Klein yang telah melompat ke belakang Yudravsky, akhirnya mendapatkan kesempatan balasan. Ia memutar tubuh di udara, menggembungkan pipi, lalu menirukan suara tembakan ke arah belakang kepala lawannya. Bang! Bang! 2 peluru udara berturut-turut menghantam belakang kepala Yudravsky, menghancurkan logam perak di area itu hingga pecah, dan membuka bagian yang benar-benar tak terlindungi. Klein hendak melancarkan pukulan terakhir, ketika Yudravsky tiba-tiba meluruskan tubuhnya, memutar pinggang, lalu menyapu pedang besar ke belakang dengan keras. Kecepatannya luar biasa dan kekuatannya mengerikan, hingga Klein tampak tak mungkin menghindar. Namun, ia menarik selembar kertas dari sakunya, dan menahannya di depan tubuh. Klang! Benturan antara pedang dan kertas itu, menghasilkan suara logam berdenting keras. Bunyi logam beradu memenuhi katedral. Klein terlempar seperti bola tenis. Kertas di tangannya robek, hanya menyisakan sepotong kecil di antara jarinya. Di udara, Yudravsky sudah mengejar cepat dengan serangan mematikan. Situasi tampak kritis.
Namun, Klein sama sekali tidak panik. Ia hanya mengibaskan pergelangan tangannya. Potongan kecil kertas itu melayang, lalu percikan api kecil segera membesar, sepenuhnya menyelimuti tubuh Klein. Wuff! Pedang besar itu menebas bola api, tapi tak menyebabkan kerusakan. Hanya menimbulkan letikan kecil. Di sisi kanan katedral, dari nyala lilin kuning pucat, muncul sosok dengan wajah berlukis minyak. Klein muncul kembali, menarik selembar kertas panjang lain dari sakunya. Pak! Dengan kibasan tangannya, kertas itu berubah menjadi cambuk kuat, yang terbakar dengan api merah menyala. Pak! 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 Klein mencambuk sang raksasa dari kejauhan, namun senjatanya segera hancur di bawah tebasan pedang besar. Namun justru itulah tujuan Klein. Pak! 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 Dengan jentikan jarinya, nyala api meletup dari tanah, menghalangi langkah Yudravsky, dan membakar kakinya yang tak terlindung. Pemulihan Zira Fajar ternyata lambat. Lidah-lidah api melompat tinggi, menghitamkan kaki sang uskup, sementara warna merah darah mulai merembes ke atas. Namun hal itu tak mengurangi kelincahan raksasa itu. Ia mengeluarkan geraman rendah, lalu seperti lokomotif uap yang mencapai kecepatan puncak, menerjang menembus api dan tiba di depan Klein. Kecepatannya benar-benar luar biasa. Sesaat kemudian, pedang besar di tangan Yudravsky retak, berubah menjadi titik-titik cahaya yang menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, Klein terjebak dalam situasi maut. Korek api yang disimpannya ikut terbakar, dan nyala api ganas menyelubunginya. Namun, api itu masih kalah cepat dibanding badai cahaya. Begitu nyala merah muncul, segera ditelan sepenuhnya. Tubuh Klein terkoyak, tercerai-berai menjadi potongan-potongan, namun bukan daging, melainkan potongan kertas tipis. Di belakang Yudravsky, kolom api merah menyala, dan dari dalamnya Klein melangkah keluar. Ia mengeluarkan kotak korek api dari saku lain, dan melemparkannya ke arah musuh, seolah hendak menyalakan seluruh batang korek sekaligus, untuk menciptakan ledakan kuat di ruang sempit itu. Kotak itu meluncur tepat ke arah tubuh bagian bawah Yudravsky, yang kini tanpa perlindungan. Klein mengangkat tangan kanannya dan menjentikan jari. Pada saat yang sama, Yudravsky melompat ke belakang, menekuk lutut, dan menarik kakinya. Pak! Bersamaan dengan jentikan itu, bukan ledakan api yang terdengar, melainkan dentuman keras, sebuah peluru udara yang menembus bagian belakang kepala Yudravsky yang tak terlindung. Itu adalah serangan mematikan yang telah ia siapkan sebelumnya. Tengkorak Yudravsky pecah, darah dan serpihan putih muncrat ke udara. Dengan susah payah, ia memutar kepala dan bergumam linglung, "Kau!" Kotak korek yang penuh lubang akibat badai cahaya jatuh ke tanah, tapi tak menyala. Klein terkekeh dan berkata, "Aku tak pernah bilang, kalau jentikan jariku hanya bisa mengendalikan api, bukan menembakkan peluru udara. Lihat ini." Pak, pak, pak. Ia menjentikan jari berulang kali, menembakkan peluru udara bertubi-tubi ke kepala Yudravsky, menghancurkan helmnya, memecah tengkoraknya. Bam! Yudravsky berhenti bernapas, dan jatuh berat ke tanah, mengguncang aula katedral. Pak! Klein berbalik dan menjentikan jarinya sekali lagi. Kotak korek di lantai meledak, berubah menjadi nyala merah tua yang melahap tubuh raksasa Yudravsky. Klein tidak berusaha merasakan keberadaan lilin itu, melainkan mengandalkan kejernihan pikirannya, untuk memaksa dirinya keluar dari lapisan terdalam kesadarannya. Di belakangnya, tubuh sang uskup dilahap api merah, sementara dunia di sekitarnya perlahan hancur, sepotong demi sepotong.